Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada Bu Maftuha MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Halilatul Mursida dengan NIM 1860252232118, Prodi PGMI 3D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi landasan kurikulum. Selanjutnya, materi yang dijelaskan yakni konsep landasan kurikulum, fungsi landasan kurikulum, serta landasan filosofis, landasan psikologis, serta juga landasan iptek. Baik, menuju materi yang pertama yakni konsep landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Menuju materi yang selanjutnya yakni fungsi pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tidak memiliki fondasi, maka ketika diterpa angin ataupun goncangan, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan akan dipertaruhkan oleh peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Pada fungsi landasan kurikulum, di sini saya menemukan 7 fungsi landasan kurikulum. Fungsi landasan pengembangan kurikulum yang pertama yakni kurikulum sebagai program studi. Kurikulum sebagai program studi yakni seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah maupun di instansi pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua yakni kurikulum sebagai konten. Kurikulum sebagai konten yakni data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. Fungsi landasan kurikulum yang ketiga yakni kurikulum sebagai kegiatan yang berencana. Kurikulum sebagai kegiatan yang berencana yakni kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan serta bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik. Kemudian fungsi yang keempat yakni kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai hasil belajar yakni seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasikan cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil-hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Kemudian fungsi yang kelima yakni kurikulum sebagai reproduksi kultural. Kurikulum sebagai reproduksi kultural yakni transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar memiliki dan dipahami oleh anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Fungsi yang keenam yakni kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yakni keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Kemudian kurikulum yang ketujuh yakni kurikulum sebagai produksi, yakni seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya menuju materi yang selanjutnya yakni landasan filosofis, landasan psikologis, juga landasan iptek. Yang pertama yakni landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian,
Pendidikan senantiasa berisikan interaksi antar manusia. Selanjutnya yakni landasan psikologis. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya. Karena apa yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut juga dengan proses belajar. Untuk itu, paling tidak dalam pengembangan kurikulum diperlukan dua landasan psikologi, yaitu psikologi pembelajaran atau psikologi belajar dan psikologi pengembangan. Yang terakhir yakni landasan iptek. Landasan teknologi atau iptek kurikulum adalah penerapan alat-alat teknologi dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis dan fisik melalui proses pembelajaran. Proses ini bisa untuk memperoleh nilai tambah dalam proses pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.